Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Awalia Yuniar, kelas 11 akuntansi B. Di sini saya akan berpresentasi tentang pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di sini yang akan dibahas adalah bab 2, yaitu analisis peluang usaha dan perencanaan produk usaha. Nah, di sini materinya akan dibagi menjadi 2, yaitu 1, peluang usaha dan risiko usaha. Yuk simak video ini. 1. Peluang usaha. A. Pengertian peluang usaha. Secara etimologis, peluang usaha terdiri atas dua kata, yaitu peluang dan usaha. Dalam bahasa Inggris, peluang disebut dengan opportunity yang memiliki arti kesempatan. Secara terminologis, peluang usaha adalah suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, baik berupa keuntungan dan kekayaan dengan cara memanfaatkan berbagai faktor, baik eksternal ataupun internal. B. Sumber peluang usaha. Terdapat beberapa sumber peluang usaha yang dapat dimanfaatkan dan dijadikan sebagai wirausaha, yaitu sebagai berikut. 1. Peluang dari diri sendiri. Peluang dari diri sendiri merupakan suatu peluang yang muncul dari dalam diri manusia. Terdapat beberapa peluang usaha yang dapat dimanfaatkan yang berasal dari diri sendiri, yaitu hobi, keahlian, serta pengetahuan dan latar belakang pendidikan. 2. Peluang dari lingkungan. Peluang usaha tidak hanya datang dari dalam diri, tetapi juga dapat berasal dari luar. Berikut beberapa peluang usaha yang berasal dari lingkungan. A. Usaha atau bisnis orang tua. B. Lingkungan rumah, seperti tetangga, teman, sekolah, dan teman main. 3. Peluang usaha dari perubahan yang terjadi. Kehidupan manusia selalu bersifat dinamis atau berubah-ubah. Kehidupan selalu bergerak untuk melakukan perubahan. Berikut adalah beberapa peluang usaha yang dapat diambil dari perubahan dalam aspek kehidupan. A. Perubahan gaya hidup. B. Perubahan teknologi dan komunikasi. C. Perubahan lingkungan. D. Perubahan musim. E. Perubahan tingkat kebutuhan. 4. Peluang dari konsumen. Konsumen merupakan pihak yang aktif. Konsumen selalu menyampaikan keinginan agar selalu dapat memenuhi kebutuhannya. Berikut beberapa hal pada konsumen yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha. A. Saran dari konsumen. B. Keluhan dari konsumen. C. Permintaan khusus dari konsumen atau calon konsumen. D. Angan-angan yang diimpikan oleh konsumen mengenai produk atau jasa tertentu. E. Harapan yang berasal dari konsumen terhadap jasa atau produk. 5. Peluang dari gagasan orang lain. 6. Peluang dari informasi yang diperoleh. D. Ciri-ciri peluang usaha yang baik dan potensial. Berikut beberapa ciri-ciri dari peluang usaha yang baik dan potensial. 1. Ciri-ciri peluang usaha yang baik. Terdapat beberapa ciri-ciri peluang usaha yang baik yang kedepannya dapat Anda jadikan sebagai suatu kegiatan usaha, baik dalam bidang jasa ataupun barang, yaitu sebagai berikut. A. Peluang tersebut asli atau orisinal. B. Peluang tersebut harus bisa mengantisipasi perubahan persaingan di pasar. C. Terdapat keyakinan bisa mewujudkannya. D. Peluang tersebut harus sesuai dengan keinginan. E. Kelayakan usaha yang sudah teruji. 2. Ciri-ciri peluang usaha potensial. Terdapat beberapa ciri peluang usaha potensial yang kedepannya dapat Anda jadikan sebagai suatu kegiatan usaha baik dalam bidang jasa ataupun barang, yaitu sebagai berikut. A. Memiliki nilai jual. B. Bukan sekedar ambisi, melainkan sifatnya real. C. Bisa bertahan lama dan berkelanjutan. D. Bukan bisnis muslinan. E. Skala usaha bisa diperbesar. F. Modal memulainya tidak terlalu besar. E. Tips menentukan alternatif pilihan dalam berwirausaha. Terdapat beberapa tips yang dapat digunakan dalam menentukan alternatif dalam berwirausaha, yaitu sebagai berikut. 1. Cita-cita. Salah satu cara memunculkan ide kegiatan bisnis dapat Anda peroleh dari keinginan atau cita-cita pribadi, berbekal dari kemauan keras untuk menjadi seorang wirausaha.
2. Under pressure. Terkadang ide muncul saat seseorang dalam keadaan tertekan. Ide mengenai jenis usaha apapun dapat muncul karena posisi terdesak. 3. Pengembangan produk yang sudah ada. Pada dasarnya, menciptakan produk baru berdasarkan pada pengembangan produk yang sudah ada adalah suatu ide bagus yang dapat dijadikan sebagai tahan bisnis. 4. Prospek pasar. Melihat adanya suatu gaya hidup yang sedang tren dapat juga dijadikan sebagai ide bisnis. Dengan demikian, usaha bisnis Anda akan banyak menarik minat pembeli. 2. Risiko usaha. Risiko usaha adalah naik turunnya suatu kegiatan usaha yang terjadi karena adanya ketidakpastian. A. Kategori risiko. Risiko dapat digolongkan atau dibagi menjadi dua jenis, yaitu risiko murni dan risiko spekulatif. Berikut penjelasan kategori risiko tersebut. 1. Risiko murni. Risiko murni adalah jenis risiko yang mampu menyebabkan adanya kerugian dan tidak akan mungkin menimbulkan suatu keuntungan. Terjadi karena adanya ketidaksengajaan dan tidak dapat dicegah. Misalnya adalah sebagai berikut. A. Kerugian akibat ada karyawan yang mogok. B. Kerugian akibat markup anggaran. C. Kerugian akibat pencurian. 2. Risiko spekulatif. Risiko spekulatif merupakan jenis risiko yang diambil dengan sengaja atau secara sadar oleh seorang wirausaha dan memiliki dua kemungkinan, yaitu mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kerugian. Misalnya, membeli mobil tanpa adanya asuransi akan mengandung risiko spekulatif, yaitu risiko jika mengalami musibah sehingga perusahaan akan mengalami kerugian. Selain kedua risiko di atas, terdapat dua jenis risiko usaha jika didasarkan dari dampaknya. Berikut penjelasannya. Risiko sistematis. Risiko sistematis merupakan risiko yang memiliki dampak yang lebih kompleks jika dibandingkan dengan risiko spekulatif dan murni. Contohnya, risiko akibat krisis moneter. 2. Risiko spesifik. Risiko spesifik merupakan jenis risiko yang memiliki dampak khusus dan tidak dapat dihindari. Jika didasarkan pada kontrol, risiko usaha dapat dikategorikan menjadi berikut. 1. Risiko yang dapat dikendalikan. 2. Risiko yang tidak dapat dikendalikan. B. Jenis-jenis risiko usaha. Dalam kondisi ketidakpastian dan ketatnya persaingan usaha, Anda tidak mungkin dapat menghindari risiko. Berikut jenis-jenis risiko usaha. 1. Risiko produksi. 2. Risiko pemasaran. 3. Risiko sumber daya manusia. 4. Risiko finansial. 5. Risiko lingkungan. 6. Risiko teknologi. 7. Risiko permintaan pasar. 8. Risiko perbaikan. 9. Risiko kerjasama. 10. Risiko peraturan pemerintah. 11. Risiko pengembangan aset. Nah, kemudian kita akan membahas risiko wirausaha. C. Risiko wirausaha. Sebagai seorang wirausaha saat akan memulai kegiatan usahanya, pada umumnya akan menghadapi risiko besar. Terdapat 3 penyebab yang menjadi kegagalan bisnis, yaitu sebagai berikut. 1. Masuk bisnis terlalu cepat. 2. Kehabisan uang. 3. Kegagalan perencanaan. Selain risiko di atas, seorang wirausaha juga akan menghadapi risiko-risiko berikut. 1. Risiko karir. 2. Risiko keluarga dan sosial. 3. Risiko finansial. D. Mengatasi risiko usaha. Salah satu ciri dari seorang wirausaha adalah berani dalam mengambil risiko, berani keluar dari zona nyaman, dan masuk ke dalam zona baru yang penuh dengan ketidakpastian. Berikut beberapa cara atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko usaha. 1. Melakukan pengamatan mengenai hambatan-hambatan yang muncul. 2. Sebagai wirausaha harus mampu memilih peluang bisnis sesuai dengan kemampuan. 3. Sebagai seorang wirausaha, Anda harus mencari berbagai informasi mengenai kunci keberhasilan. 4. Sebagai seorang wirausaha, usahakan model yang digunakan sesuai dengan risiko usaha yang diambil. 5.
Sebagai pelaku usaha, Anda harus memiliki kreativitas dan keteguhan hati. 6. Mencari berbagai informasi mengenai prospek dari usaha atau bisnis yang paling baik. 7. Melakukan pengamatan mengenai kebutuhan masyarakat yang paling banyak digunakan. Manajemen risiko usaha. Berikut 4 langkah mudah manajemen risiko usaha. 1. Identifikasi risiko. 2. Ranking berdasar kerugian. 3. Kontrol risiko. Terdapat 5 sikap untuk menyikapi risiko usaha, yaitu sebagai berikut. A. Menghindari risiko, risk avoidance. B. Mengurangi risiko, risk reduction. C. Memindahkan risiko, risk transfer. D. Menerima risiko, risk retention. 4. Monitoring dan review. Nah, yang terakhir, F. Manfaat melakukan analisis dan manajemen risiko bisnis. Berikut manfaat dalam melakukan analisis dan manajemen risiko usaha. 1. Sebagai bahan evaluasi dan kebutuhan usaha. 2. Peningkatan produktivitas dan keuntungan. 3. Memudahkan estimasi biaya. 4. Bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan, termasuk tanggung jawab terhadap pelanggan dan tanggung jawab terhadap karyawan, serta tanggung jawab kepada pemegang saham atau investor, tanggung jawab terhadap kreditor, dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata saat penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.